Oke, halo semua, kita balik lagi ke animation part 2. Nah, untuk animation part 2 mungkin gue akan lebih banyak jelasin mengenai tools-tools yang berhubungan langsung sama key. Oke, ini kalau misalnya kalian lihat nih, perhatiin key ini akan muncul di timeline warnanya merah seperti ini, dan dia juga muncul di channel box yang ada di sebelah kanan. Nah, menariknya adalah kalau misalnya di frame 1 ini semuanya warnanya merah, sedangkan di frame 50 itu yang merah cuman translate Z. Nah, kenapa? Ini karena di frame 50 kita cuman gerakin translate Z-nya aja, sedangkan translate X, Y, dan rotation scale itu nggak ada yang berubah sama sekali. Jadi yang ke key itu cuman yang translate Z aja. Nah, di sini ada warna merah sama warna pink. Nah, warna pink itu maksudnya adalah parameter ini itu punya key di frame yang lain, bukan di frame yang ini. Makanya dia di frame 1 itu warnanya merah semua karena kita pencet S atau set key, itu berarti kita ngeset semua key-nya di sini. Tapi di 50 kita nggak pencet S sama sekali, kita cuma geser, that's it. Nah, kalau misalnya nih sekarang di frame 24 kalian pengen ngeset key, which is kita tinggal pencet S doang, maka kalau misalnya kalian lihat nih sekarang semua parameternya itu udah jadi merah semua. Oke, nah selanjutnya mungkin gue agak sedikit lebih cepat, kita akan belajar mengenai yang namanya graph editor. Oke, graph editor ini adalah bentuk 2D dari animasi kita, bukan 2D sih, lebih tepatnya grafis. Nah, seorang animator yang istilahnya jago nih di animasi, dia memahami 100% kegunaan dari graph editor. Ini bukan cuman asal ada grafis kayak gini, enggak, karena ini ada maksudnya masing-masing. Oke, semua mungkin gua nggak akan jelasin semua tools yang ada di graph editor. Kita per parts aja. Kalau misalnya lagi nyentuh itu gua akan jelasin sedikit, kalau enggak ya itu akan gua skip. Nah, pertama dari UI-nya dulu. Graph editor ini itu punya beberapa tools yang kita bisa pakai. Oh ya, sebelah kiri sini itu adalah ini ya, parameter yang ada di channel box. Ini sama sebenarnya, yang visible. Terus habis itu di sebelah kanan ini adalah viewport graphs-nya. Nah, kalau misalnya kita lihat nih, kita bisa select satu-satu atau select semuanya pakai shift. Nah, di sini yang panjang ini cuman ada satu grafis. Nah, grafis itu adalah translate Z. Kenapa cuma ada translate Z? Karena yang ada key-nya itu ada di Z, yaitu frame 1, 24, dan 50. Oke, sedangkan yang lain itu nggak ada sama sekali. Tapi yang lain itu nggak sampai 50, tapi dia cuma sampai 24. Oke, nah untuk pergerakannya sebenarnya animator itu bisa gerakin langsung di viewport, tapi graph editor itu juga bisa digunakan untuk ngerakin karakter. Misalnya di frame 24 nih gue pengen bolanya ke atas. Nah, kalau cara yang biasa itu adalah gue select controllernya, terus habis itu gue geser ke atas. Oke, nah sekarang bolanya udah jadi ke atas. Oh sorry, ini gue harus nyalain dulu ya auto key-nya ya. 24 ke atas. Oke, maka dia udah ke atas nih. Nah, sebenarnya cara kedua adalah melalui graph editor. Nah, melalui graph editor ini adalah kita harus tahu nih ke atas itu adalah sumbu apa. Nah, ke atas tuh kalau nggak salah Y, namanya itu selalu Y nih. Ini kita bisa geser, klik di frame 24 ini, klik key-nya, terus habis itu geser ke atas atau ke bawah. Oke, dia juga bisa geser lebih maju atau lebih mundur daripada frame 24. Nah, untuk maju mundur ini itu hati-hati ya. Soalnya kadang-kadang kalau kita nggak teliti, tiba-tiba kita majuin dia itu satu frame kayak gini. Apalagi kalau misalnya frame-nya itu banyak banget.
kadang-kadang kita nggak berasa ternyata dia maju satu frame. Nah, maju satu frame itu nanti dampaknya itu seperti ini nih. Jadi akan ada dua key yang kita sebenarnya nggak tahu ini key rotation, translate atau scale, tapi dia cuma ada dua dempetan kayak gini. Nah, kalau mau ngelihatnya adalah graph editor select semua. Yang jadi masalah itu adalah key di mana sih gitu loh. Oke. Nah, terus untuk supaya hati-hati aja, ini supaya kita nggak maju mundur dari timeline, kita bisa gunain feature yang ini nih. Intinya adalah kita bisa ngatur si key ini dia bergerak cuma atas bawah doang, atau ke segala arah nih kayak gini, atau maju doang, ke atas tuh nggak bisa. Oke, ini gue paham mungkin kalian asing banget untuk graph editor, tapi mau nggak mau sebagai seorang animator kalian harus bisa memahami graph editor itu seperti apa. Oke. Gua rasa itu untuk tutorial kita yang kedua. Kita akan ketemu di tutorial ketiga, yaitu bikin bouncing ball.